Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazamati Hasana, NIM 035. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan konsep Qadariyah dan juga Jabariyah. Yang pertama ada konsep Qadariyah, yaitu konsep yang berpendapat bahwa manusia itu memiliki kehendak penuh atas dirinya sendiri. Jadi mereka bebas menentukan perbuatan, baik itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk. Karena posisi Allah di sini cuma hanya mengetahui perbuatan manusia, bukan menentukan. Karena itu, kelompok Qadariyah ini berpendapat bahwa manusia itu bertanggung jawab penuh atas segala perbuatan yang dia lakukan selama hidup. Entah nanti dia mendapatkan azab ataupun mendapatkan pahala, itu mereka tanggung sendiri. Dan juga tokoh pelopornya di sini ada Ma'bad al-Juhani dan juga Ghailan al-Dimashqi. Nah, yang kedua di sini ada konsep Jabariyah yang sangat bertentangan dengan konsep Qadariyah. Konsep Jabariyah berpendapat sebaliknya, yang mereka berpendapat bahwa manusia itu tidak memiliki kehendak bebas sama sekali. Jadi, semua perbuatan manusia itu sudah ditetapkan sepenuhnya oleh Allah sejak sebelum dilahirkan. Jadi, konsep Jabariyah ini mengajarkan bahwa mereka itu hidup sesuai jalannya saja, tidak bisa menentukan apa yang ingin mereka perbuat. Tokoh pelopor di sini ada Jaham bin Safwan, terus An-Najjar serta Ad-Dirar. Yang kedua, kita belajar al-usul al-khamsah, yaitu 5 dasar ajaran dari sekte Mu'tazilah. Yang pertama, ada tauhid keesaan Allah, yaitu Allah itu Maha Esa dan mustahil memiliki sifat yang berdiri sendiri di luar zatnya. Nah, kelompok Mu'tazilah ini mereka menolak konsep sifat Allah yang terpisah dari zatnya, agar tujuannya itu manusia itu tidak jatuh kepada kemusyrikan, yaitu ta'addud al-qudama. Nah, yang kedua ada al-adl, yaitu keadilan Allah. Jadi mereka mengajarkan bahwa Allah itu Maha Adil dan tidak mungkin menzolimi hambanya. Mereka berpendapat bahwa perbuatan buruk manusia itu adalah ciptaan manusia sendiri dan juga bukan dari Allah. Jadi mereka berpendapat bahwa Allah itu tidak menciptakan kejahatan dan juga tidak mengkehendaki adanya kekufuran. Lalu yang ketiga al-wa'ad wal wa'id, yaitu janji dan juga ancaman. Jadi menurut ajaran Mu'tazilah, Allah itu pasti menempati janji hambanya, yaitu hamba-hambanya yang termasuk orang beriman pasti akan dimasukkan ke surga, dan juga orang-orang kafir itu pasti akan masuk ke neraka, dan juga tidak ada syafaat yang dapat mengubah hukum Allah tersebut. Yang keempat, al-manzilah baina manzilatain, yaitu posisi di antara dua posisi. Apa itu maksudnya? Orang yang melakukan dosa besar ataupun fasik tidak disebut mukmin secara penuh, secara murni, tapi dia juga tidak dianggap kafir. Ia berada di posisi tengah antara beriman dan juga kufur. Namun jika mati tanpa tobat, maka mereka berpendapat bahwa mereka akan masuk ke dalam neraka. Lalu yang kelima ada amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menyuruh melakukan kebaikan dan juga mencegah keburukan. Dan ini wajib bagi setiap muslim untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, baik dengan lisan, tangan, bahkan kalau perlu dalam kekuatan jika diperlukan, selama kondisi itu memungkinkan. Selanjutnya yang ketiga, kita belajar tentang teologi progresif Muhammad Abduh. Jadi Muhammad Abduh ini adalah seorang tokoh teologi Islam yang lahir pada tahun 1849 sampai 1905, yang merupakan tokoh reformis Islam dari Mesir yang pemikirannya dikenal sebagai
teologi progresif karena membuka ruang ijtihad dan modernisasi Islam pada masanya. Dan juga Muhammad Abduh ini berpendapat bahwa akal itu ditempatkan pada posisi yang tinggi. Jadi menurut dia, akal dan wahyu itu tidak pernah bertentangan. Nah, apabila akal dan juga wahyu ini terlihat bertentangan, maka beliau akan mengambil penafsiran terhadap wahyu itu yang harus ditinjau ulang. Karena apa? Karena beliau sadar akal manusia itu mampu mengenali baik dan buruknya sesuatu secara mandiri, dan juga wahyu itu fungsinya memperkuat dan menyempurnakan apa yang telah diketahui oleh akal kita, bukan menggantikan. Dan juga Muhammad Abduh ini menolak adanya taklid buta dan mendorong umat Islam untuk berpikir kritis. Nah, pandangan tentang Muhammad Abduh ini tentang adanya pendapat kebebasan berkehendak, yaitu Muhammad Abduh ini menolak fatalisme yang ekstrim, yaitu dari kelompok Jabariyah, dan juga menolak kehendak bebas mutlak dari Qadariyah. Nah, Muhammad Abduh ini mengambil jalan tengah, yaitu manusia itu memiliki kebebasan berkehendak yang nyata, dan juga dia itu dapat memilih perbuatannya sendiri, sehingga manusia ini dapat bertanggung jawab atas tindakannya. Namun, kebebasan ini juga tetap dalam lingkup kehendak Allah, dan juga pandangan ini menempatkan manusia itu sebagai subjek aktif dalam sejarah, bukan objek pasif, sehingga umat Islam itu didorong untuk maju, bekerja keras, dan juga tidak menyerah pada nasib. Selanjutnya kita masuk pada teologi regresif dari Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, kita di sini belajar bahwa teologi regresif itu dalam konteks Muhammad bin Abdul Wahab, yang dia itu hidup pada tahun 1703 sampai 1792, menunjukkan pada gerakan pemikiran yang bertujuan kembali ke ajaran Islam murni seperti yang dipraktekkan pada masa sahabat atau pada masa awal-awal Islam, yaitu dengan menolak segala pembaruan dan juga sinkretisme atau tambahan yang dianggap menyimpang. Disebut regresif karena orientasinya itu ke belakang, jadi flashback ke masa lalu, dan juga menjadikan masa lalu itu sebagai tolak ukur untuk kebenaran. Fokus utama Abdul Wahab ini adalah memurnikan tauhid ubudiyah, yaitu memurnikan ibadah tanpa peraturan apapun, menekankan bahwa semua bentuk ibadah itu adalah doa dan permohonan yang harus ditujukan dan hanya ditujukan kepada Allah semata. Memohon kepada wali, mohon kepada nabi, ataupun memohon kepada orang yang meninggal, meskipun maksudnya hanya meminta syafaat, itu dianggap sebagai bentuk syirik yang sangat jelas. Dan juga Muhammad bin Abdul Wahab ini menolak terhadap bid'ah, khurafat, dan juga syirik. Nah, apa itu? Bid'ah itu adalah segala praktik keagamaan yang tidak ada dasarnya dalam Quran ataupun sunnah yang sahih tapi ditolak, seperti perayaan Maulid Nabi ataupun ziarah kubur yang disertai doa kepada sang mayit. Yang kedua ada khurafat. Khurafat itu adalah kepercayaan tahayul yang bercampur dalam praktik keagamaan di masyarakat yang dianggap merusak kemurnian akidah. Lalu yang ketiga ada syirik, yaitu praktik seperti bertawasul kepada wali dan juga pemujaan makam. Itu beliau menganggapnya syirik yang dapat membatalkan keislaman seseorang. Lalu yang terakhir kita belajar tentang teologi pembebasan Hasan Hanafi. Hasan Hanafi ini adalah seorang filsuf dari Mesir yang lahir pada tahun 1935 sampai 2021. Beliau ini menganggap bahwa
upaya untuk merekonstruksi pemikiran Islam itu agar relevan dengan kondisi umat Islam yang modern seperti sekarang. Gagasan utamanya yang pertama adalah rekonstruksi Turat, yaitu warisan intelektual Islam. Jadi Hanafi ini berpendapat bahwa warisan intelektual harus dibaca ulang secara kritis dan juga bukan dibuang, tidak digunakan dan juga tidak disakralkan. Jadi teks yang klasik, buku-buku lama itu harus ditafsirkan ulang sesuai konteks sosial politik umat Islam pada masa kini, yaitu Turat itu bukan tujuan melainkan alat untuk menjawab tantangan zaman. Karena Islam zaman dulu sama zaman sekarang itu sudah sangat berbeda, mulai dari tradisi-tradisinya dan juga keyakinan-keyakinannya. Yang kedua, menjembatani teks realitas sosial politik. Jadi, Hanafi ini menolak teologi yang hanya bersifat spekulasi dan juga jauh dari kehidupan nyata. Jadi, menurut Hanafi, teologi Islam itu harus berbicara tentang pembebasan manusia dari kemiskinan, penindasan, kolonialisme, dan juga ketidakadilan. Tuhan itu bukan sekedar objek iman, tetapi sumber inspirasi perjuangan sosial. Lalu yang ketiga, dari teori sentrisme ke antroposentrisme, yaitu Hanafi ini menggeser fokus teologi dari semata-mata membahas sifat-sifat Allah menuju pembahasan tentang manusia dan juga rasa kemanusiaannya. Jadi, nilai-nilai ketuhanan itu harus diwujudkan dalam aksi nyata, bukan hanya sekedar teori, yaitu dengan cara melawan ketidakadilan, membela kaum lemah, dan juga membebaskan umat dari keterbelakangan. Lalu yang terakhir ada dialog antara Islam dan juga Barat. Jadi, Hanafi ini mendorong dialog kritis antara tradisi Islam dan juga filsafat Barat yang khususnya tentang fenomena dan juga hermeneutika untuk memperkaya metode penafsiran tanpa harus kehilangan identitas kita sebagai seorang muslim. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.